warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kelompok kami akan mempresentasikan studi kasus manajemen risiko pada UMKM Dapur Nusantara. Kami akan mengidentifikasi risiko utama, mengelompokkannya lalu menentukan tingkat risikonya menggunakan matriks risiko 3x3. Mungkin langsung saja kita masuk kepada materi pertama. Jadi guys, UMKM Dapur Nusantara bergerak di bidang makanan olahan. Usaha ini sedang mengalami peningkatan permintaan. Namun di sisi lain menghadapi beberapa masalah, yaitu keterlambatan bahan baku, pencatatan keuangan yang belum rapi, serta ketergantungan pada satu platform online. Dan juga belum adanya pembagian tugas yang jelas antar karyawannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Kini Putri Nurhaini yang akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Nah, dari kondisi tersebut, kami mengidentifikasi 5 risiko utama yang dihadapi Dapur Nusantara. Pertama, risiko pasokan, keterlambatan bahan baku yang bisa menghentikan proses produksi. Kedua, risiko keuangan, pencatatan yang tidak rapi menyulitkan pemantauan arus kas. Ketiga, risiko platform, bergantung pada suatu platform membuat bisnis rentan jika platform tersebut bermasalah. Dan keempat, risiko SDM, tidak adanya pembagian tugas yang jelas menyebabkan tumpang tindih pekerjaan. Dan yang terakhir, risiko permintaan, lonjakan pesanan yang tiba-tiba bisa melampaui kapasitas produksi. Sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Jadi, kelima risiko tersebut kami kelompokkan berdasarkan jenisnya. Risiko pasokan dan risiko SDM masuk kategori risiko operasional. Risiko keuangan masuk ke kategori risiko keuangan. Risiko platform termasuk risiko strategis dan risiko permintaan termasuk di risiko pasar. Baik, kita masuk kepada materi selanjutnya mengenai matriks risiko 3x3. Selanjutnya kami menentukan tingkat risiko menggunakan matriks risiko 3x3 dengan mengalihkan nilai dampak dan kemungkinan. Skor pertama 1-2 berarti risikonya rendah, dan skor 3-4 berarti risikonya sedang, dan skor 6-9 berarti risikonya tinggi atau prioritas. Sehingga hasilnya yang pertama di sini kita mendapatkan risiko pasokan mendapat skor 9. Yang berarti sangat tinggi atau prioritas karena dampaknya tinggi dan kemungkinannya juga tinggi. Yang kedua ada risiko keuangan dan risiko platform. Masing-masing mendapat skornya 6, termasuk tinggi juga atau prioritas. Dan risiko permintaan juga mendapat skor 6, prioritas juga, sedangkan risiko SDM mendapat skor 4 atau sedang. Artinya, risiko pasokan adalah prioritas utama yang harus segera ditangani oleh Dapur Nusantara. Sebagai penutup, kami merekomendasikan beberapa langkah, yaitu diverifikasi pemasok bahan baku, penggunaan aplikasi keuangan sederhana, ekspansi ke lebih dari satu platform penjualan, pembuatan SOP pembagian tugas yang jelas, serta perencanaan kapasitas produksi berbasis data. Dengan mengelola risiko secara tepat, Dapur Nusantara dapat tumbuh lebih stabil dan berkelanjutan.